Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfa Farhan di channel Open Networking. Jadi sekarang udah jam 3, bentar lagi sahur. Jadi saya coba sempatkan untuk membuat video tutorial dan ini juga untuk melengkapi tugas dari keamanan jaringan, yaitu tentang scanning scanning ini ya, scanning IP, pokoknya scanning jaringan sih. Tapi saya di sini untuk mendeskripsikannya saya akan melakukan scanning IP, terus melakukan scanning port pada suatu host di jaringan. Terus saya melakukan scanning paket pada jaringan LAN. Dan scope yang saya gunakan di sini adalah untuk jaringan LAN. Jadi saya akan testingnya pada jaringan saya pribadi, pada jaringan saya sendiri di jaringan LAN ini ya. Jadi di sini kita akan melakukan 3 kali tes. Pertama adalah scanning IP, di mana scanning IP ini saya menggunakan aplikasi IP Scanner ya. Ini Advanced IP Scanner, kalian bisa download, kalian bisa cari. Dan aplikasi ini sangat bisa dianjurkan ya untuk melakukan scanning IP, di mana nanti saya melakukan scanning IP ini pada suatu range di jaringan lokal saya. Jadi di sini range IP-nya itu dari 1 sampai 254. Nah, tujuan dari scanning IP ini adalah untuk kita cek di range yang kita scan ini host berapa aja yang aktif. Jadi kita akan melakukan serangan, semisal kita akan melakukan serangan, tapi kita harus mencari tahu dulu nih device di IP berapa aja, di range berapa aja yang aktif. Karena itu di sini saya melakukan range-nya pada IP testing ya, IP testing lokal saya. Terus yang kedua saya akan melakukan scanning port. Untuk scanning port ini saya bisa menggunakan kita bisa menggunakan aplikasi Nmap. Di sini saya udah ada aplikasi Nmap dan kita bisa buka juga aplikasinya. Kalian bisa cari, dan Nmap ini free ya. Nmap free, IP scanner juga free. Jadi untuk ini IP scanner untuk scan IP, dan Nmap di sini aplikasinya ZenNmap ya. Untuk GUI-nya itu ZenNmap untuk Windows. Protokolnya itu protokol Nmap. Dan itu untuk scan ini ya, scan port pada suatu host. Dan yang terakhir saya akan melakukan scanning paket menggunakan Wireshark, aplikasi Wireshark. Nah, ini untuk melakukan scanning paket. Nah, tujuannya dari scanning paket ini adalah kita bisa mencari tahu banyak ya, kita bisa melakukan TCP stream, terus kita bisa mencari tahu user dan password pada service yang tidak aman. Nanti kita juga akan melakukan labnya. Dan sebenarnya saya udah jelaskan ini pada video pertama, cuman saya ingin review back lagi. Cuman video pertamanya itu masih video kaku-kaku banget juga. Nanti saya akan melakukan change untuk mengganti dengan video kali ini. Oke, kita akan langsung aja ya pertama ya. Kita akan melakukan scanning IP. Nah, untuk melakukan scanning IP ini caranya gampang banget ya. Kalian bisa download aplikasi Advanced IP Scanner ya. Download IP Scanner. Saya sih pakainya Advanced IP Scanner ya. Kalian bisa download di webnya langsung, kalian bisa cari di Google. Nah, kalian tinggal klik free download ini. Nah, kalian kalau udah download, kalian install, dan untuk melakukan scanningnya kita tinggal klik pindai saja. Dan ini akan melakukan scanning pada jaringan lokal. Jadi, kalau kalian mau scanning pada jaringan lokal kalian, itu kalian tinggal akses ya. Akses jaringan lokalnya sesuai jaringan yang kalian gunakan gitu ya. Di sini saya pakai jaringan private sendiri. Nah, di sini ketahuan nih. Host yang pertama ada host dengan IP 10.10.1. Ini gateway yang saya pakai ya, dan ini saya menggunakan MikroTik. Di sini ketahuan juga nih hostname produsennya, terus alamat MAC-nya ketahuan karena dia menggunakan send ARP request ya. Jadi dia nge-request alamat MAC dan alamat IP-nya juga. Terus di sini ada juga ketahuannya ini ya, 240. 240 ini ya, 240 Ubuntu saya ya, Ubuntu saya. Saya menggunakan IP 240. Kalau kita cek if config, nah ini 240 nih IP-nya, inetnya 240. Terus
Ada lagi ya, ada lagi 242. 242 ini kayaknya HP saya deh, HP saya connect, terus ada desktop saya sendiri, IP-nya 254. Nah, itu cara scan IP, cara scan IP. Kalau misalnya di jaringan yang lebih besar gimana? Bisa nggak? Bisa, asalkan kita masih dalam satu subnet ya. Nah, inilah alasannya kenapa kita menggunakan keamanan jaringan memisah-misah subnet. Tujuannya adalah untuk mengurangi terjadinya scanner IP kayak gini ya. Jadi, mengurangi tindakan cybercrime, orang-orang yang ingin melakukan scan IP untuk mencari tahu host-host device yang penting. Nah, karena itu keamanan jaringannya solusinya adalah memisah-misah subnet sesuai keperluan ya. Misalnya bagian-bagian server kita lakukan pemisahan IP dari jaringan-jaringan user, itu contoh contoh kasusnya. Contoh solusi yang bisa kita berikan pada untuk mengatasi scanning IP ini. Terus yang kedua, kita akan melakukan scanning port. Scanning port ini kayak gimana sih? Misalnya kita udah tahu nih IP-IP yang ingin kita attack. Kita ingin tahu juga port berapa aja sih yang aktif di dia kan. Di sini misalnya ada Ubuntu saya dan juga di sini ada Mikrotik ya. Nah, kita coba yang Ubuntu dulu. Saya udah coba juga tadi sih yang Ubuntu. Misalnya targetnya kita masukkan IP-nya ya 10.10.240. Nah, untuk perintahnya komennya ini kita cukup perlu menggunakan nmap aja ya. Nmap IP-nya nmap 10.10.10.240. Cukup kayak gini. Itu udah cukup melihat ini ya, melihat listnya. Nah, kelemahannya kalau misalnya Windows scanning ke Linux, nggak tahu juga entah karena keamanan dari Windows-nya nggak bisa membaca ke Linux atau gimana, dia nggak kebaca portnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya cek di Ubuntu-nya, kalau menggunakan Nmap ya. Jadi kalau di Ubuntu ini kita juga bisa menggunakan Nmap, tapi pastikan kalian menginstalnya dulu dengan perintah apt get install nmap. Dan itu kalian harus masuk dalam hack access sudo dulu ya supaya kalian bisa install. Tapi saya di sini udah install, jadi kita bisa melakukan perintah nmap 10.10.10.254. Ke 240 ya, sorry. Nah, kalau kita cek ke diri sendiri, itu bisa kebaca. Jadi di sini yang kebuka untuk device Linux Ubuntu saya, server Ubuntu saya itu saya menggunakan port 22 dan 23 ya. Port 22 dan 23. Sorry, kita pakai putih dulu ya. Kita pakai putih dulu karena ini kebetulan udah ada SSH-nya 10 10 10 25 240. Oke. Nah, if config. Nah, di sini ada, sorry bukan if config ya, nmap 10 10 25 240. 240. Ini artinya men-scan diri sendiri ya. Jadi di sini ketahuan kalau yang kebuka itu portnya 22 dengan 23 untuk server saya sendiri. Nah, kalau misalnya kita scan dari Windows, saya juga belum nemu ini solusinya kenapa nggak bisa ke scan ya port-port yang ada di Ubuntu saya. Jadi ya udah, mungkin barangkali ada solusinya kali di lain waktu. Jadi selain Linux kita juga akan coba melakukan scanning ke Mikrotik ya. Nah, Mikrotik misalnya kita scan dari Ubuntu dulu nih. Scan menggunakan nmap 10.10.10.1. Nah, ini ketahuan nih portnya nih. Ada port-port yang aktif, service-servicenya yang aktif banyak nih. Ada FTP, SSH, Telnet, domain, HTTP juga bisa. Terus apa nih, Cisco SCCP, sama ini port untuk Winbox. Kalau kalian udah sering terbiasa dengan menggunakan Mikrotik, kalian udah sering lah ya ngeliat-liat service-service kayak ginian. Ini kalau misalnya kita lihat dari aplikasi ini juga kelihatan nih, dari Zen Nmap kelihatan port-port yang aktif. Tapi nggak ngerti kenapa kalau misalnya dari Windows akses ke Linux belum tahu solusinya itu apa, kenapa nggak kelihatan. Nah, ini port-port ini kalau misalnya kita lihat di Winbox, di Mikrotik saya ya, di Mikrotik saya itu kita bisa lihat pada menu IP service. IP service. Nah, di sini tuh ada tuh list-listnya. List-list yang ini ya, yang aktif tadi. Misalnya kita mau
disable apa nih? Misalnya kita mau disable FTP kan. Itulah sebabnya kenapa kita perlu melakukan disable service ya yang nggak digunakan kayak FTP. Misalnya saya sebenarnya jarang pakai FTP sih untuk Winbox saya. Jadi sebenarnya kita harus melakukan disable port supaya port itu nggak disalahgunakan oleh attacker. Bisa-bisa port yang kita buka akan dimasukkan misalnya file, kayak misalnya FTP kita buka nih, bisa dimasukkan file isinya virus contohnya gitu kan. Karena itu kita perlu melakukan apa ya, disable service ya, supaya nggak terlalu banyak port yang terbuka. Misalnya FTP kita disable, terus kita disable telnet juga, karena telnet itu merupakan nggak aman ya. Telnet itu kalau misalnya akses remote yang nggak aman karena dia nggak dienkripsi. Nanti kita akan coba cek juga, kita akan coba labkan kenapa dia nggak disebut nggak aman. Nah untuk SSH kita biarkan. Terus di sini ada web ya, biarin aja ya. Kita disable FTP dan telnet. Otomatis ketika kita melakukan scanning menggunakan Nmap, kita scanning lagi, otomatis port yang kebuka hanya ini ya, port 2253 gitu ya. Ini ketahuan sih masih. Kalau misalnya kita ubah portnya ke 23 misalnya ya, dia bakal ngebacanya SSH atau telnet ya. Kayaknya sih tetap SSH. Kebacanya telnet. Padahal kita di sini servisnya SSH ya. Jadi bisa kita ubah juga untuk memaksimalkan keamanan ya. Misal kita mau ubah ke 500 untuk SSH-nya, itu bisa. Dia kebacanya jadinya SKMP ini dia nggak akan dikenal ya, nggak akan dikenal. Kayak misalnya di sini Winbox nggak dikenal. Karena itu lebih bagus untuk service-service yang default itu kalian ubah portnya juga untuk meningkatkan keamanan. Jadi si attacker ini nggak akan tahu itu service apa sih di port tersebut gitu kan. Jadi nggak akan tahu. Nah, ini kita balikan lagi aja ya. Kita balikan lagi aja. Nah, itu untuk service ini ya. Service apa untuk scanning port. Scanning port pada jaringan. Kita cek lagi ya kalau misalnya Nmap pakai di Linux-nya. Ini kita bandingkan yang atas sama yang bawah. Nah, yang atas ini udah nggak ada port 21 sama port 23 telnetnya udah nggak ada. Jadi nggak akan bisa di remote lagi. Itu untuk scanning port pada suatu host. Oke, sekarang kita lanjut ke scanning paket. Scanning paket ini karena agak sedikit rumit ya. Jadi saya untuk melabkannya kita perlu melakukan serangan man in the middle. Jadi saya tadi agak logiknya agak susah juga. Jadi kita perlu ubah akses networknya pada VirtualBox kalau ingin mencoba labkannya ya. Jadi lab yang kali ini saya ingin tampilkan pada scanning paket ini adalah untuk ngecek ya perbedaan antara service telnet sama service SSH. Nah, kita di sini pakainya host only aja. Saya di sini pakai host only dan IP-nya otomatis berubah ya. IP-nya berubah jadi 56101. Nah, 56101 ini kita ubah juga ya. Ubah juga di host only-nya. Ini host only yang saya pakai. Sorry, saya lihat lagi kali ya. Dilihat lagi ya, portnya itu ini ya, VirtualBox host only. Kita harus sesuaikan interface-nya. Dan di sini statusnya udah saya ubah sih. IP-nya jadi 102. Jadi satu subnet supaya bisa diakses ya. Supaya bisa diakses. Kita coba tes ping ya. 192.168 berapa tadi IP-nya? 56101. Kalau udah bisa di ping, artinya koneksi host only-nya udah terkoneksi ya. Sudah terkoneksi. Dan kita akan coba melakukan scanning paket. Jadi aplikasi Wireshark yang perlu kalian butuhkan, kalian harus menginstal. Terus kalian buka aplikasinya. Wireshark bisa kalian download di websitenya Wireshark. Download Wireshark ya. Download Wireshark. Dan Wireshark ini adalah aplikasi untuk scanning ini ya, untuk melakukan scanning pada jaringan lokal, pada jaringan kalian lah. Ini kalian bisa download ya, download di Windows Installer nih. Saya udah download dan saya sudah install. Kita akan coba langsung ya.
Untuk ininya Ethernet yang akan kita scan, kita harus memilih jaringan apa nih yang dipakai komputer kita untuk melakukan scan ke jaringan lokalnya. Karena di sini kita nggak akan menggunakan jaringan lokal saya, tetapi menggunakan jaringan host only, maka saya di sini harus melihat. Nah, ini kan jaringan lokal saya Ethernet. Nah, host only-nya untuk VirtualBox saya menggunakan Ethernet 4. Jadi kita akan melakukan scan pada Ethernet 4. Nah, kalau kayak gini, dia bakal jalan terus ya, bakal jalan terus scanningnya apa paket-paket yang jalan ya. Jadi ini antara koneksi yang terjadi di interface host only. Kalian juga bisa sebenarnya melakukan scan pada ini ya, pada jaringan lokal kalian. Tergantung kalian mau pakainya yang mana. Cuman saya tadi udah coba di jaringan lokal saya, karena ini VirtualBox agak susah juga untuk di trace, untuk di track ya, untuk di track lognya, log dari yang kita scanning, dia nggak dapet IP dari VirtualBox-nya nggak dapet. Karena itu saya pakainya di host only. Tapi kalian bisa menggunakannya kalau di untuk jaringan lokal kalian ya, bisa. Oke, jadi kita akan melakukan lab-nya menggunakan host only pada Ethernet 4 saya ya, contohnya di sini. Nah, ini udah jalan paketnya. Kita akan coba langsung ya menggunakan putih karena tadi servisnya udah nyala. Jadi untuk melakukan lab ini kalian harus menginstal dulu pada Ubuntu kalian ya service yang tadi saya bilang, SSH dan Telnet. 192, 168, 50, 100, 56 ya, 56, 101. Jadi kalian harus install apt-get install SSH sama apt-get install telnet d kalau di Ubuntu perintahnya untuk install SSH dan telnet. Oke, kita akan coba untuk telnet dulu ya. Ini kita akan jelaskan kenapa telnet itu nggak aman dibandingkan SSH. Karena telnet itu proses enkripsi datanya ketika kita melakukan koneksi dari klien ke server Ubuntu kita, itu koneksinya nggak dienkrip. Jadi masih bisa dibaca, masih bisa di scanning. Contohnya bisa di scanning paket menggunakan aplikasi Wireshark ini ya. Kita akan lihat 192, 168, 10, 100, sorry, 56, 101. Nah, kita coba cek Farhan ya. Aksesnya Farhan TST 12345. Nah, ini kalau kita udah akses, nah di sini ketahuan nih ada telnet yang akses. Kita stop dulu. Kita telnet ya, bagian yang telnet data ini kita follow TCP stream. Tara, user dan passwordnya kelihatan. Ya sebabnya kenapa telnet itu nggak aman ya. Jadi jangan coba-coba pakai aplikasi telnet untuk meremote server atau host kalian ya pada jaringan publik, karena ini bisa di scanning oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan takutnya host yang kalian remote nantinya bisa diakses karena user dan passwordnya itu kelihatan. Lain halnya kalau kita melakukan ini ya, melakukan akses menggunakan SSH. Di sini SSH juga udah ada. Kita coba akses juga 56.101 menggunakan port 22 ya. Nah, ini ada ininya, ada enkripsinya, dan ini adalah untuk kriptonya ya. Kita perlu melakukan ini untuk key-nya sih biasanya sih, dan not set registry you have not connected. Biasanya kalau misal pertama kali kita akses itu dia minta untuk di save key-nya. Di yes aja ya. Kita akses Farhan TST 12345. Nah, bedanya kalau menggunakan SSH ini, ketika kita melakukan scanning pada Wireshark, itu dia sudah dienkripsi ya. Di sini kelihatan nggak ya? Contohnya, ini udah terenkripsi semua sih sebenarnya. Udah keenkripsi semua. Eh, Contohnya mana ya bisa kita pakai? Ini kita X dulu ya.
port 22 intinya ya, yang kita akses port 22. Hmm, ini contohnya coba ya. Dia udah kayak enkripsi semua sih, jadi nggak kelihatan ya username dan passwordnya. Ini udah bentuk enkripsi, jadi nggak bakal bisa dibaca. Oke, ada contohnya nggak ya? Kalau ini apa nih? Follow TCP stream, sama aja ya bentuknya, dalam bentuk enkripsi semua. Jadi dia bakal nge-trace terus ya. Kalau misalnya Wireshark ini dia bakal nge-trace terus tiap waktu ketika koneksi itu dihubungkan. Karena itu kalau misalnya telnet tadi kan telnetnya muncul banyak ya. Ini SSH juga muncul banyak nih, ya kan? Nah, dia nggak bakal bisa kebaca sih, nggak bakal bisa kebaca sama sekali karena dia udah dienkripsi. Itu bedanya telnet sama SSH. Ya, karena itu solusinya kalau kalian ingin meremote jarak jauh, pekerjaan jarak jauh itu menggunakan SSH karena sudah dienkripsi. Nah, ini ada ya, nggak bisa kita lihat sama sekali user dan passwordnya. Bahkan aktivitas di server pun nggak akan bisa dilihat. Kalau menggunakan telnet, wah itu plain text, nggak ada enkripsi sama sekali. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan itu bisa kebaca kalau di scanning oleh orang lain. Itu salah satu solusi untuk menghindari tindakan-tindakan kriminal pada scanning jaringan. Kalau misalnya scanning IP, kita memisahkan subnet-subnet atau memisahkan misalnya akses server ya, IP-IP subnet server, host-host yang penting, gitu kita pisah subnetnya. Atau kalau menggunakan Nmap, eh, kita bisa apa ya, mengubah port ya, atau melakukan disable port yang tidak digunakan. Hal ini untuk meminimalisir tindakan-tindakan kriminal yang tidak diinginkan. Takutnya port-port tersebut akan disalahgunakan sebagai celah untuk memasukkan virus atau memasukkan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Banyak. Dan untuk Wireshark, untuk scanning paket, itu kita bisa melakukan service-service yang sudah dienkripsi. Seperti contohnya SSH dibandingkan Telnet. Kalau kalian memakai Telnet nggak apa-apa sih, nggak masalah, asalkan nggak di jaringan publik yang ditakutkan di scanning oleh orang lain. Dan contohnya di jaringan publik itu kayak gimana sih? Kayak misalnya di tempat, kalau misalnya di dulu-dulu ya, ada kafe-kafe gitu, ada hotspot. Nah, biasanya di tempat kafe-kafe kayak gitu rentan banget nih, rentan banget terjadinya scanning jaringan. Jadi ketahuan user dan passwordnya. Dan scanning jaringan ini nggak cuman untuk akses server aja kayak SSH dan Telnet contohnya. Ada lagi seperti web HTTP. HTTP itu kan nggak ada secure ya, nggak ada HTTPS-nya. Karena itu ada contoh-contoh web dulu sih ya, sebelum banyak yang menggunakan HTTPS pada service web kali ini. Dulunya banyak yang masih menggunakan HTTP dan HTTP itu masih bisa di scanning di jaringan publik dan ini sangat berbahaya, sangat rentan sekali. Karena itu sekarang udah banyak menggunakan HTTPS sehingga akses dari klien ke web server itu sudah dienkripsi oleh secure ya, oleh HTTPS secure. Itulah kenapa sebabnya HTTPS, karena HTTP secure. Hypertext protokol, hypertext protokol yang lebih secure gitu ya, HTTPS. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ya pada video kali ini. Berhubung saya waktunya udah deket-deket sahur, mungkin saya mau ngedit video terus saya bentar lagi akan upload. Demikian yang saya ingin sampaikan terkait scanning jaringan. Ada scanning IP, ada scanning ini ya, ada scanning port dan scanning paket pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga tingkat keamanan yang kalian terapkan pada jaringan kalian akan lebih bisa memaksimalkan sehingga sehingga akan meminimalisir tindakan kejahatan kriminal atau cybercrime yang tidak diinginkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.